Shalom saudara-saudari, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 4 ayat 3-10 yang berbunyi, "Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.' Tetapi Yesus menjawab, 'Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.' Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.' Yesus berkata kepadanya, 'Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu.' Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.' Maka berkatalah Yesus kepadanya, 'Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.'" Saudara-saudari, dalam bacaan kita pada saat ini menceritakan bagaimana Yesus menghadapi iblis. Cerita dimulai ketika Yesus dibawa ke padang gurun, dan di sanalah Yesus dicobai. Tetapi apapun yang ditawarkan iblis, Yesus tetap menolaknya. Pada pencobaan pertama, tampaknya yang ditawarkan iblis kepada Yesus sesuai dengan kebutuhan Yesus, karena pada saat itu Yesus dalam kondisi kelaparan, dan iblis mencobai Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Jadi yang ditawarkan iblis kepada Yesus ini seolah-olah baik, akan tetapi yang ditawarkan iblis tetaplah akan selalu berdampak buruk, walaupun seolah-olah tampak baik. Oleh karena itu, kita harus menanamkan dalam pikiran dan hati kita masing-masing bahwa apapun yang ditawarkan iblis kepada kita, pada akhirnya berdampak buruk kepada kita sendiri maupun orang lain. Kemudian pada pencobaan kedua, kita dapat mengetahui bahwa iblis juga dapat mengutip ayat-ayat Alkitab. Oleh karena itu, kita harus lebih mengerti ajaran-ajaran Alkitab. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Kemudian pada pencobaan ketiga, iblis mencobai Yesus dengan menawarkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Tetapi Yesus tetap menolak hal itu. Saudara-saudari, banyak orang yang terperangkap dalam hal-hal yang duniawi. Oleh karena itu, mari kita mencontoh perbuatan Tuhan kita Yesus Kristus dan lebih dekat dengannya dengan cara merenungkan firman-Nya dan berdoa kepadanya agar kita tetap dikuatkan untuk menghadapi cobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.